Selamat siang Pak Dimas, nama saya Febrina. Nama saya Ada Maulana. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai marketing plan kami, yaitu Begal Island. Presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, identify the market, identify the marketing environment, identify the marketing mix strategy, implement of marketing to business, design IMC, dan conclusion. Yang pertama ada identify the market, executive summary. Bagels merupakan makanan pokok pengganti nasi yang seringkali dikonsumsi sebagai makanan ringan. Tingginya persentase minat dan kebutuhan terhadap protein menunjukkan bahwa peluang dalam bisnis ini masih dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Prospek kerja dalam bidang ini pun terbilang menguntungkan, maka dari itu kami memilih bagels menjadi produk utama kami. Kemudian ada produk dan service. Bagel adalah roti khas Polandia yang biasa disantap pada waktu sarapan atau breakfast. Roti ini juga salah satu hidangan yang cukup populer di New York, Amerika. Bagel memiliki teksturnya di bagian luar dan kenyal pada bagian dalamnya. Tekstur kenyal ini diperoleh dari proses pembuatan bagel yang unik, yaitu dengan teknik membuat rebusan sebelum dipanggang di dalam oven. Nah, selanjutnya ada identify the marketing environment. Terdapat 2 poin penting yang kami perhatikan sebagai acuan untuk bisa merealisasikan produk kami. 2 poin tersebut adalah mikro dan makro. Yang pertama ada micro environment. Secara garis besar, micro environment merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mampu memengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan. Dan selanjutnya ada macro environment. Macro environment merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro terdiri dari kekuatan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Selanjutnya ada micro environment. Yang pertama ada the company. The company merupakan bagian internal perusahaan yang dapat mempengaruhi kondisi aspek pemasaran sebuah perusahaan, misalnya top management dan human resource. Selanjutnya suppliers, penghubung yang sangat dibutuhkan dalam seluruh sistem pemberian nilai terhadap konsumen dan mampu berkontribusi dalam hal sumber daya. Kemudian marketing intermediaries. Kami sebagai pelaku bisnis akan memperhatikan dan memberikan pelayanan terbaik dalam hal pengiriman, penyimpanan, dan berbagai faktor lain yang mampu mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Selanjutnya, competitors. Kami sebagai pihak pemasar juga harus memperhatikan sifat persaingan, di mana bisnis kami harus mampu bersaing dengan menetapkan strategi pemasaran yang sesuai. Selanjutnya, public. Kelompok yang mampu mempengaruhi kemampuan bisnis dalam meraih kesuksesannya seperti pemerintah, masyarakat keuangan, media, serta orang-orang dari internal perusahaan. Dan terakhir ada customers. Customers mencakup consumer markets, business markets, reseller markets, government markets, and international markets. Nah, selanjutnya ada macro environment. Yang pertama ada demographic environment. Demografi adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar atas kegiatan pemasaran. Karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat dan dari sanalah kami akan membentuk pasar. Dengan demikian, salah satu strategi kami sebagai pemasar yaitu harus aktif dalam memonitor perkembangan demografi. Yang kedua ada economic environment. Economic environment mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Daya beli konsumen berpatokan pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang sedang terjadi. Kami sebagai pihak pemasar pun harus memahami kecenderungan utama perihal pendapatan masyarakat, serta harus sadar bahwa terdapat pola konsumsi yang berubah-ubah pada masyarakat. Yang terakhir ada natural environment. Analisis kami menghasilkan beberapa strategi untuk bisa mengembangkan ekonomi dengan mendukung aspek lingkungan yang alami. Dengan kata lain, strategi ini pun mendukung program pemerintah, dimulai dari mengurangi penggunaan plastik agar meminimalisir terjadinya global warming, hingga memanfaatkan bahan baku lokal sebagai bahan utama dari produk kami. Aspek selanjutnya dalam macro environment adalah technological environment. Kami harus mampu menyesuaikan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dimulai dari pemasaran dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana jual beli. Kami juga harus menyesuaikan terhadap perubahan teknologi karena tidak hanya berpengaruh terhadap sisi pemasaran saja, namun berpengaruh terhadap berbagai aspek bisnis lainnya. Kemudian ada politik and social environment. Kami juga menjalankan bisnis dengan memastikan mengikuti protokol pemerintah. Selain itu, kami juga akan mengajukan produk kami kepada BPOM dan MUI agar lebih memastikan bahwa produk yang kami produksi layak dikonsumsi masyarakat. Dan terakhir, cultural environment.
Value persepsi serta gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mengaruhi kehidupan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kami berusaha untuk terus melakukan inovasi agar mampu mengikuti perkembangan yang sedang terjadi. Identify the marketing mix strategi. Selanjutnya ada 5 aspek yang sudah kami rancang dalam marketing mix strategi. Yang pertama, marketing situation. Setelah melakukan survei dengan disebarkannya kuesioner, dari hasil tersebut diperoleh bahwa peluang pasar untuk Bagel Island masih sangat luas. Yang kedua ada trade and opportunities. Bagel Island bukan satu-satunya perusahaan yang menjual produk roti bagel. Tentunya roti bagel merupakan produk roti yang fleksibel, sehingga kami akan selalu memodifikasinya dengan inovasi-inovasi baru yang baru dan tentunya akan menjadi pembeda bagi produk yang lainnya. Selanjutnya ada objective and issue yang dimana masyarakat memerlukan sesuatu inovasi dalam dunia kuliner, terutama dalam bidang roti dan kue. Nah, selanjutnya ada marketing strategi. Terdapat 5 marketing strategi. Yang pertama, mengikuti acara food market atau bazar. Yang kedua, melakukan promosi melalui para influencer. Yang ketiga, membuat branding mengenai Bagel Island. Yang keempat, pop-up ads Instagram. Dan yang terakhir, yaitu membuat konten pada Instagram. Selanjutnya ada action programs, yang dimana Bagel Island akan melakukan promosi dengan cara mengikuti berbagai bazar dalam acara-acara tertentu. Dan juga akan menggunakan sosial media sebagai platform utama dalam melakukan branding dan promosi. Dan juga akan memanfaatkan beberapa influencer untuk memikat minat para pelanggan. Selanjutnya ada budget. Budget termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Termasuk, total biaya produksinya Rp862.771, penerimaan kotornya Rp1.160.000, pendapatan bersihnya Rp1.297.229, dan break-even point-nya, perhitungan break-even point yaitu Rp1.797, dan jangka waktu modal kembali sampai kurang lebih 45 hari. Next. Selanjutnya, implement of marketing mix to business. Yang pertama ada produk strategi, yang dimana kami memfokuskan pada produk Bagels, mengembangkannya, serta mengenalkannya pada masyarakat luas melalui berbagai platform media sosial. Yang kedua ada pricing strategi, yaitu penentuan harga yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi menjadi salah satu strategi kami dalam menjangkau pasar. Yang ketiga, promotion strategi, yang dimana kami mempromosikannya meliputi penjualan periklanan, hubungan masyarakat, serta promosi penjualan melalui sosial media. Dan yang terakhir ada price strategi, Bagel Island menjual produknya melalui online store, e-commerce, maupun website. Selanjutnya, Design Integrated Marketing Communication atau IMC. Dalam IMC terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Analysis of Promotional Program, Analysis of Communication Process, Develop IMC Program, Integrate and Implement IMC, Monitor, Evaluate, and Control IMC Program. Pada Analysis of Promotional Program, tahap ini merupakan tahap dalam menganalisis kelemahan, kekuatan, dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian, Analysis of Communication Process, dari hasil yang kami peroleh dari hasil survei setelah menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form, para responden memiliki ketertarikan terhadap produk kami. Selanjutnya ada Develop IMC Program. Ada Identify Customer. Target konsumen Bagel Island adalah penikmat makanan manis, anak-anak remaja hingga dewasa, pekerja kantoran, dan lain-lain. Clear Objective, tahap ini merupakan proses penentuan tujuan dari bisnis yang kami jalankan. Yang terakhir, Integrate and Implement IMC Monitor, Evaluate, and Control IMC Program. Kami menggunakan kombinasi strategi marketing mix, evaluasi terhadap kinerja perusahaan, apakah hal yang kami lakukan sudah cukup efektif, dan evaluasi mengenai target dan taktik yang kami lakukan. Dan yang terakhir ada conclusion. Perencanaan usaha Bagel Island merupakan usaha yang menawarkan produk bagels pada masyarakat Indonesia. Bagels yang kami hadirkan berbeda dengan bagels lainnya, karena produk kami mengkombinasikan roti bagels dengan cita rasa Indonesia, seperti ayam geprek dan rendang,
yang belum pernah ada sebelumnya. Perencanaan usaha ini telah ditinjau dari berbagai aspek dan telah melakukan riset pasar. Presentasi marketing plan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan saya mengucapkan undur diri. Terima kasih. Terima kasih.